Baik, saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah bahwa Tuhan ada di sini. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di sana Dia hadir. Oleh sebab itu, kita hampiri Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Kita berdoa pembukaan. Besem Elah Rahamin Tehila Le Elohenu Rabu Haolamin Harahamim Melek Yom Hadin Eleka Adonai Ekara Wel Adonai Elhanan Neheni Beorah Bison Eleget Bedeheru Welehare Ito Lahala Beetsa Risa Wela Saga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan kami berseru, dan kepada Tuhanku kami memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa dan memulai ibadah kami ini. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau sembah Dia. Kita mau aktifkan nama. Lebih sungguh lagi kita sembah Dia, kita datang ke hadirat-Nya, membawa segala puji dan syukur kita. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulia nama-Mu. Ku sembah sebab kasih-Mu bagiku. Kami gak takut Tuhan karena ada Engkau.
Tuhan gak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah yang ajaib, Dia luar biasa, Dia dahsyat. Aku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku.
Biarlah manis semua ini Kau dengar Tuhan puji-pujian kami. Kami mau lebih lagi sembah Kau, lebih lagi memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Coba colek kiri kanannya, bilang hari ini bahagia enggak? Hari ini sukacita enggak? Senyum dong. Berikan senyuman yang terbaik untuk kiri kanannya. Tepuk tangan di atas kepala. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita ya. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng sebelah kiri kanannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk sebelah kiri kanannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng lagi sebelahnya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelah kiri kanannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Masih semangat ya? Allah kita baik. Amin. Amin. Ayo tepuk tangannya lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Allah kita yang paling terbaik. Amin.
Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan bagi dia. Tadi pagi saya berbicara soal Yunus. Sore ini saya berbicara soal kesetiaan. Oke? Bisa minta tolong Felix ditampilkan faithfulness. Iya. Faithfulness. Baik, Bapak Ibu, next kita lihat. Faithfulness itu artinya apa? Setia, mewujudkan iman kita ke dalam tindakan. Jadi melakukan sesuatu yang berulang-ulang dalam porsi yang sama, bahkan lebih. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya bahwa hidup kita aman di dalam tangannya? Katakan amin. Nah, kalau kita lihat faithfulness, depannya faith itu kan artinya iman. Kenapa kok bisa dibilang kesetiaan? Harusnya iman dong, ya. Oke, itu benar, saudaraku. Kesetiaan itu dalam bahasa aslinya adalah pistos. Pistos itu diterjemahkan sebagai iman. Oke, makanya ada faith. Meskipun gini, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kesetiaan, bukan iman, tapi kesetiaan.
Nah, ketika seseorang memiliki iman kepada Kristus, hidup oleh Roh, maka yang akan keluar dari hidup saudara dan saya adalah karakter Kristus. Katakan amin. Yuk, lihat yuk. Buah roh. Next. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dengan kata lain, buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Betul sekali. Nah, jadi pertanyaan, mengapa saudara dan saya yang hadir di sini harus setia? Mengapa saudara yang ada di dalam Tuhan harus setia? Saudara, setia adalah karakter daripada ilahi. Setia ini adalah perintah dari Tuhan, bukan perintah saya, Ibu Dewi, tapi ini perintah dari Tuhan. Karakter kesetiaan adalah karakter yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Saudara harus memiliki karakter kesetiaan, saya harus memiliki karakter kesetiaan. Semua yang hadir di sini harus memiliki yang namanya kesetiaan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Terus yang mau katakan, apakah mudah untuk menjadi orang setia? Tidak mudah. Jadi orang setia itu tidak mudah. Karena mendengarkan firman Tuhan itu tidak mudah. Saat kita dengar pun, kadang-kadang pikiran kita bisa melayang ke kanan dan ke kiri. Ini kompor di rumah sudah dimatikan atau belum ya? Tadi pintu di rumah sudah dikunci atau belum ya? Seperti itu saudara, pikiran kita melayang. Walaupun saudara melihat saya, mungkin saudara berpikir, hari habis ini makannya apa ya? Yang pedas, yang manis, ataupun yang asin. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini semua adalah orang-orang yang setia, yang fokus hidupnya hanya pada Tuhan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi dia. Biasanya ketika situasi kita baik, maka kita setia sama Tuhan. Kalau situasi kita tidak baik, wow, tidak mudah untuk menjadi orang yang setia. Benar kan saudara? Nah, untuk setia itu gampang kalau segala sesuatunya baik. Tapi kalau perahu kehidupan kita diterpa yang namanya ombak yang tajam, masihkah ada kesetiaan? Ataukah kita mundur? Tapi saya percaya di tempat ini sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya maju. Mau air mata keluar kek, mau air hidung keluar, air kuping keluar, semua tetap setia kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Yesus. Banyak orang yang mundur teratur ketika menghadapi masalah dalam pelayanan, saudara. Meragukan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Ternyata berlaku setia dalam situasi yang sulit itu tidak gampang. Makanya di Alkitab Amsal 20 ayat 6, bisa minta tolong. Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebutnya diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku, menggarisbawahi bahwa orang yang baik hati itu belum tentu setia. Amin saudara, kebaikan hati itu goodness. Sedangkan kesetiaannya adalah faithfulness. Makanya penulis Alkitab menyebutkan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Mencari orang yang baik itu gampang. Tapi tidak mudah mencari orang yang setia. Orang yang setia itu mahal. Sama mencari jarum di tengah-tengah jerami yang banyak. Saudaraku, baiklah saudara dan saya didapati Tuhan setia. Setia sampai mati. Dan sekali lagi kita dapat satu pengetahuan, orang yang menyebutnya dirinya dia baik, belum tentu dia setia. Haleluya, setia kepada siapa? Setia kepada suami kita. Tadi pagi saya sudah cerita di sini bagaimana saya tuh dalam rumah tangga dengan Pak Abraham, bukan berarti tidak ada riak-riak, tidak ada keributan dalam rumah tangga saya dengan Pak Abraham. Sebagai manusia, pendeta juga manusia, saudara. Ada dasar saya dari do ke mi, ya. Dia sudah berusaha merayu saya, tetap saya begitu. Wah, ngapain dibilang, jangan bukannya kayak begitu, dilihat orang, gue tidak enak, dilihat orang, kamu tuh hamba Tuhan, betul, perempuan tuh kan perbendaharaan katanya tuh banyak banget. Iya kan, saudara? Nggak ada dusta wanita. Kita ngomong tuh banyak banget. Suami saya gampang, bagaimana caranya supaya saya diem? Dia begini. Saya bilang, kamu tuh ya tadi 30 lebih tahun menemani kamu, saya aja orang yang paling kuat sama kamu.
pendamping yang kamu saya paling kuat. Mulai deh. Bapa, Engkau sungguh baik. Dia mulai nyanyi. Saya bilang, nyanyi sampai besok pagi. Saya tak mau dengar. Dia nyanyi terus. Dia nyanyi terus gitu. Di hidupku. Dalam hati saya nyanyi terus. Nyanyi biar berobat kamu. Bapa, dia nyanyi. Terus dia nyanyi. Saya diam. Saya mengeraskan hati terus. Kasih. Nyanyi dia nyanyi. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saya tetap mengeraskan hati saya masih keras. Lu nyanyi, saudara nyanyi. Tiba-tiba Roh Kudus datang di hati saya. Debbie, kau tuh pendeta. Debbie, kau nggak bisa ngampuni. Debbie, katanya kamu mengasihi saya. Saya bergejolak terus, saudara. Suami saya nyanyi dulu, dia nyanyi terus. Saya nggak tahan, karena ada Roh Kudus di hati saya. Langsung saya sambung. Terus, baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Saya ikut-ikutan nyanyi, karena dia nyanyi menular ke saya. Dari mulut saya pelan-pelan nih. Mulut saya setengah nih terbuka nih. Ya, ikuti nyanyi dia. Dia nyanyi lebih keras lagi, saudara. Akhirnya mulut saya terbuka lebar. Ikut nyanyi sama dia. Oh, dia senang banget, saudaraku. Dia minta marah-marah lagi. Saudaraku ya, stop. Stop jadi Pak Abraham. Itu akhirnya saya ikut nyanyi, saudara. Dia malah senang, dia malah lama, saudaraku. Saya ikut nyanyi, Roh Kudus sudah menghinggapi hidup saya, saudaraku. Marah saya hilang, marah saya keluar. Oh, dia tambah senang. Dia bisa doa sambil nyanyi itu 2 jam. Dan selesai. Dia tetap nyanyi, dia lagi bahasa roh, lagi dia nyanyi, gini-gini. Sampai hati saya lembut. Nanti saya ketiduran. Dia tetap doa. Dia lihat saya sudah ketiduran, mungkin saya sudah ketiduran. Besok pagi itu saya memiliki hati yang sukacita, nggak marah-marah lagi. Oh, nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Jangan kalau suami lagi istri lagi marah, suami gayung bersampu. Nanti ada maki-makian, nggak selesai. Jadi kalau suami marah atau istri marah, suaminya nyanyi aja. Nanti kalau istri bilang, kamu tuh yang bertobat, bukan saya, kamu tuh. Biarin, nyanyi aja. Nanti Roh Kudus ninggapin kok. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya simpel kok hidup itu. Temanya aja kesetiaan. Jelek, baik-baik dia suami kita. Mau sekarang sudah peot, tak kayak dulu, tetap istri kita yang tercantik. Istri adalah penopang yang luar biasa. Dia adalah pendoa syafaat yang tidak dibayar. Dia adalah penolong dalam rumah tanggamu. Siang, malam, pagi, petang dia mendedikasikan semua untuk suami. Rugi kalau saudara memusuhi istri saudara. Suami adalah pelindung kita. Berkat itu turun dari suami kita. Rugi kalau kita memusuhi suami kita. Karena berkat itu Tuhan dari kepalanya itu suami, istri, baru ke istri. Tuhan, suami, baru ke istri. Jadi suami istri harus tetap setia. Baik tidak baik, ganteng sudah mulai luntur, cantik sudah mulai luntur, dia tetap teman kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Setia kepada pasangan hidup kita, setia pada tugas kita, setia dalam pelayanan. Hari Minggu Bu, harusnya saya istirahat.
Hari Minggu Bu, harusnya saya jalan-jalan dengan suami, sama keluarga, oke. Tapi hari Minggu juga harinya Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta segalanya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jalan-jalan itu penting, quality time dengan keluarga itu penting, tapi Yesus terpenting dari segalanya. Amin, saudaraku yang kekasih. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan luntur, terutama saat kita melayani Tuhan. Kita gak setia dalam melayani Tuhan. Jangan kita cinta sama Tuhan tergantung cuaca baik kita semangat, cuaca nggak baik kita nggak semangat. Saya senang sama Liana sama Frankie tadi malam. Liana bilang pada saya, dia kasih tunjuk foto Darren yang lagi panas ada di dalam ininya di kompres. Dia katakan, ibu kemungkinan saya besok tidak ke gereja, ya gereja Frankie, Darren sakit. Saya doakan Darren. Pagi tadi saya kaget, hah? Liana masuk gereja, Darren juga masuk gereja. Wow. Mereka tahu prioritas utamanya datang ke rumah Tuhan. Tidak tepuk tangan. Di sini ada Ibu Samoy, kakinya operasi dan kadang bengkak ya Bu. Dalam keadaan kesakitan, dia tetap pergi ke gereja. Kita yang sehat, saudara, masihkah kita malas-malasan untuk datang ke gereja? Saudara mau cari berkat itu datangnya dari Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat kita. Saudara mau sehat itu dari Tuhan. Saudara mau umur panjang itu dari Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Dia sumber dari segala sumber, saudara. Sumber berkat, sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Sangat, disayangkan kalau saudara jauh daripada Tuhan. Cari Tuhan. Dia mencatat segala apa yang saudara lakukan di hadapan-Nya. Ada upah yang tersedia bagi orang-orang yang setia. Bangunlah kesetiaan, sebab dari kesetiaan dapat dipastikan akan lahir kebaikan untuk orang lain. Next, kita lihat PowerPoint-nya. Next. Kesetiaan itu seperti angin. Kita tidak bisa mencarinya, tapi kita bisa merasakan. Pepatah bilang begitu saja. Kesetiaan itu seperti angin. Kita tidak bisa mencarinya, tapi kita bisa merasakannya. Bangunlah kesetiaan. Tadi saya katakan, sebab dari kesetiaan dapat dipastikan akan lahir kebaikan-kebaikan untuk orang lain. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah itu setia. 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, tetapi Allah itu setia. Jika digabungkan dari tiga ini, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tidak ada yang sesetia Allah yang kita sembah. Sahabat-sahabat saudara banyak yang baik, yang mendekati saudara jika keadaan saudara baik, jika saudara makin hari makin naik. Tapi coba saudara ketika habis, mereka akan meninggalkan saudara. Yang tetap setia kepada saudara, baik saudara ada dan tidak ada, adalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Siapa tokoh di Alkitab yang tidak setia? Yudas, saudara, dia menjual Tuhan. Siapa tokoh di Alkitab yang tidak setia? Saul, saudaraku. Dia tidak setia, tapi ada yang setia, namanya Daniel. Walaupun ada larangan untuk tidak berdoa, tidak boleh berdoa menyembah Allah lain, yang namanya Daniel tetap berdoa. Bahkan dia berdoa 3 kali sehari sampai dia ditangkap, saudaraku, karena dia berdoa. Allah membela dia. Ketika dia masuk ke dalam gua singa, saudara, singa-singa itu tidak memakannya, bahkan singa-singa mulutnya tertutup, karena saya percaya Allah yang menutup mulut daripada singa-singa itu. Amin. Orang yang setia, Sadrak, Mesak, Abednego, dia katakan, biar saya ada di dalam dapur api, saya tidak pernah meninggalkan Allah saya. Dan Allah membela dia luar biasa. Ada Maria Magdalena. Dari Maria Magdalena ini adalah wanita yang dalam dirinya dikeluarkan 7 roh jahat oleh Yesus. Saudara, dia tahu rasa berterima kasih kepada Allah. Dia sungguh setia kepada Yesus. Bahkan Maria Magdalena ketika Yesus disalib, dia ada di sana. Dan ketika itu Yesus dikubur, pagi-pagi dia datang ke kubur Yesus. Ini kesetiaan yang luar biasa. Dan dia adalah orang pertama yang melihat bahwa Yesus telah bangkit. Saudaraku, jadilah orang setia. Ada seorang anjing, ya, masa pemerintahan Ratu Victoria, saudara. Anjing ini tunawisma, tidak punya tuan. Lontang-lantung ke sana kemari, saudaraku.
sampai satu kali ditemukan sama pengawal penjaga di istana Saint James, saudaraku. Anjing itu tertutup salju, anjing itu lapar, anjing itu kedinginan. Diambil, saudaraku, diberi makan dan anjing oleh penjaga, dan anjing itu diberi nama Jack, saudaraku. Jack ini sangat terikat dengan tuannya yang sudah membantu dia. Dan ketika perang terjadi, yang namanya Jack ini ikut dalam peperangan. Dan ketika tuannya mengalami luka, Jack itu tetap setia kepada tuannya sampai diambil sama regu penyelamat. Jack menjadi sangat terikat, saudara, sama tuannya. Dalam perang Crimea dia maju melangkah bersama dengan bosnya, saudaraku. Melihat keberanian ini, Ratu Victoria sangat tersentuh. Next kita lihat. Dia yang sebelumnya ada, iya, dia membuat miniatur Victoria Cross yang merupakan dekorasi militer tertinggi Inggris untuk kegagahan, ya. Dan dia meletakkannya kalung itu dalam anjing itu. Anjing ini dapat penghargaan sebagai anjing yang gagah, yang setia, saudara. Namun yang nama anjing ini, Jack ini, tidak hidup oleh penghargaan ini. Dia tetap setia kepada tuannya sampai tuannya meninggal. Anjing ini setelah makan selalu pergi ke kuburan tuannya. Dia tetap ada di kuburan tuannya sampai akhirnya dia juga mati, saudara. Saya mau katakan, saudara dan saya harus tetap setia. Anjing aja setia pada tuannya, apalagi kita manusia yang sangat berharga. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Marilah kita setia, saudara. Yang namanya Yosua, dia seorang abdi Allah, ya. Abdi daripada Musa selama berapa tahun? 40 tahun. Yang namanya Yosua. Yuk lihat ayatnya yuk, biar kita lebih tahu. Oh bukan, Yosua 1 ayat 1 ada nggak ya? Oh next, nggak ada ya. Oke, saya baca. Sesudah Musa, ya ini nanti aja ya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ya kan? Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Harusnya Tuhan tuh ngomong ya. Coba saudara lihat ke depan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, ya kan? Bukan, di atasnya lagi. 1. Ya, sesudah Musa mati, ya kan? Firmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Harusnya Tuhan ngomong aja, Yosua bin Nun, titik. Nggak usah pakai abdi Musa itu. Harusnya itu aja. Kenapa sih Tuhan masih pakai abdi Musa itu? Saya tergelitik untuk saya belum tahu artinya abdi itu. Saya tahu, saya cuma kenapa sih mikirnya Tuhan pakai kata abdi lagi? Saya lihat ke dalam kamus bahasa Indonesia, abdi ternyata budak tebusan. Abdi adalah orang bawahan. Kita tahu abdi itu orang bawahan, pelayan, hamba. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu buat kata seperti ini, Yosua bin Nun, koma, bukan titik ya. Dia pakai abdi Musa itu. Ternyata, saudara, pengganti Musa itu bukan Miriam, kakaknya Musa. Iya kan? Miriamnya apa, saudaraku? Dia seorang penari, kakak Musa, penyembah. Miriam ini juga mati loh di padang gurun. Pengganti Musa bukan juga Imam Harun. Dia juru bicara Musa. Musa kan gagap, jadi juru bicaranya Harun. Pikir saya, harusnya yang ganti Musa itu Harun dong. Tapi Harun juga mati di padang gurun. Ada banyak orang yang ada di samping Musa loh, saudara. Ada Hur, dia adalah orang kepercayaan Musa. Bukannya dia dong harus ganti, tapi ternyata enggak, mati juga di padang gurun. Pengganti Musa bukannya orang yang ahli bikin kemah suci, yang namanya Besaleel dan Aholia, bukan. Dua orang ini juga mati di padang gurun. Nah, biasanya kalau kerajaan
Rajanya mati, yang ganti siapa? Anaknya kan? Anaknya. Musa juga punya 2 anak, saudara. Yang namanya Gersom dan Eliezer. Tapi dua-duanya juga mati di padang gurun. Wow. Dan yang gantiin Musa adalah abdinya, pelayannya. Siapa namanya? Wow. Bukankah dia seorang pelayan? Bukankah dia tidak layak untuk jadi pengganti Musa? Mengapa Tuhan pakai Yosua? Tugas Yosua itu apa? Mengambil makan daripada siapa? Musa. Sediakan minum Musa. Kasutnya dia lepasin, dia lap-lapin. Ya kan? Dia yang ambil catatan buat Musa, penanya Musa, makannya Musa, minumnya Musa, semua yang dia lakukan. Pelayan. Sehingga Musa dapat melakukan pekerjaan. Tahu nggak saudara? Yosua, ketika dia ngikut 40 tahun kepada Musa, dia menyerap. Kayak sport itu menyerap air. Dia lihat kebiasaan-kebiasaan Musa. Oh begini tuh. Dia lihat Musa cara melayani Tuhan. Oh begini tuh caranya. Dia lihat semuanya. Dia lihat. Dia menyerap. Dia ilmu daripada Musa dia ambil semua. Saudara punya kekasih dalam nama Yesus. Masalah yang sepele-sepele itu diambil oleh yang namanya Yosua. Dia menyerap sebanyak mungkin kepada Musa. Karena dia abdi Allah. Saudara, saya mau katakan, pada saat kita melakukan hal terkecil, sekecil apapun kepada seseorang, sadar atau tidak, kita sedang menyerap sebanyak mungkin dari orang itu. Saat kita menyambut Nabi sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang benar, saudara dan saya juga akan menerima upah orang benar. Katakan amin. Saya tidak hanya ngomong. Di Matius, saya baca 41, barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir apapun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari kita belajar dari Yosua untuk setia melayani. Kita tidak saja jadi abdi Musa seperti Yosua, tapi mari kita yang hadir di sini belajar untuk melayani keluarga kita, melayani pelayanan. Saudara melayani, apakah seorang guru, saudaraku yang terkasih, setia melayani murid-murid saudara, pedagang setia melayani pembeli-pembeli saudara. Jangan berkecil hati kalau pekerjaan kita, status kita di masyarakat sering sekali dipandang dengan sebelah mata. Percayalah, kesetiaan kita kepada Tuhan akan diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan melihat hati kita, saudara. Terkadang hidup kita dibawa seperti Yosua. Kita bukan yang utama, ya. Kita bukan ada di panggung terdepan, ya tidak. Kita hanya orang di balik layar. Oke, saudara. Walaupun kita ada di balik layar, yang orang tidak lihat apa pekerjaan kita. Saya mau katakan, orang yang setia di balik layar, orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Mungkin saudara bukan seorang pendeta, mungkin saudara bukan seorang pengkhotbah, tapi saudara duduk di sana sedang berdoa buat saya untuk saya bisa khotbah dengan baik. Tuhan lihat hatimu, saudara. Walaupun engkau tidak di depan, engkau tidak pernah di depan, engkau bekerja di balik layar dalam pelayanan, Tuhan lihat semua. Dan upahnya itu sama. Orang yang ada di balik layar diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang di balik layar, terkadang Tuhan membawa kita sepertinya seolah-olah apa yang sedang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Hanya terima tamu di depan. Saya nggak ada pelayanan yang
signifikan? No. Ketika hatimu mau melayani, ada Tuhan bersama dengan saudara. Saudara melayani dengan setia. Saudara kan seperti tabung penyimpanan anak panah. Berada di tabung penyimpanan anak panah yang tidak dilihat orang itu tidak enak, saudara. Tapi tiba saatnya, saudara, tabung anak panah itu akan diangkat, akan runcing, melesat luar biasa. Yesaya 49 ayat 2 berkata demikian, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tadi saya katakan, ketika kita ada dalam posisi disembunyikan, rasanya tidak enak. Tapi percayalah, masa-masa persiapan itu saudara akan dilesatkan, saudara akan tajam menuju sasaran yang akurat. Para guru sekolah minggu, ada di sini guru sekolah minggu? Ya, tolong angkat tangannya yang guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu, stop meremehkan jika muridmu hanya 10 orang. Mungkin kau berkata, kok hanya 10 orang? Kok kayaknya mengajar nggak ada dampaknya? Tapi enggak, di sini anak-anak yang terpuji yang ngajar sekolah minggu ya. Mungkin saudara punya toko, saudara berkata begini, kok hanya 10 pelanggan sih? Maunya yang banyak dong kayak toko lain. Stop meremehkan yang 10 pelanggan. Stop meremehkan apapun juga. Karena apa? Tuhan punya waktunya sendiri bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Mari kita setia dalam perkara kecil. Jualan kita hanya sedikit yang laku, tetap mengucap syukur. Saudara sedang disembunyikan Tuhan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Pepatah kuno berkata, ribuan mil itu dilakukan dimulai dari selangkah. Suami saya tuh mulai pelayanan dari angkat kursi, dari bawah ke atas. Bertahun-tahun, gak langsung jadi pendeta. Naik pangkat jadi asyir. Begitu selanjutnya, setia. Terus mungkin saudara bertanya begini, saya sudah setia. Terus apa dong janji Tuhan bagi orang yang setia? Apa janji Tuhan untuk orang yang setia? Orang yang ada di belakang layar, orang yang ada di dalam tabung penyimpanan, orang yang tidak diperhatikan pelayanannya tuh hanya kecil-kecil, nggak seperti yang lain spektakuler, yang jualannya pembelinya hanya sedikit, tidak seperti supermarket dan sebagainya. Apa dong janji Tuhan bagi orang yang setia? Apa janji Tuhan? Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik, ada di PowerPoint nggak ya? Janji orang bagi orang yang setia. Janji Tuhan bagi orang yang setia. Ya, next. Kita lihat. Ya, ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan bagi orang yang setia. Janji Tuhan bagi orang yang tidak diperhitungkan. Janji Tuhan bagi orang yang ada di balik layar. Apa janji Tuhan lagi? Next kita lihat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, tolong lihat saya. Ini penting. Apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Janjinya, mata Tuhan tertuju bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Ada jaminan kasih sayang Tuhan bagi kita. Apa janji Tuhan bagi orang setia? Kehidupan saudara bukan hanya berhasil, tapi kehidupan saudara akan beruntung. Banyak orang berhasil, tapi belum tentu dia beruntung. Hanya orang yang dekat sama Tuhan, dia akan berhasil, dia akan beruntung. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Lanjut, bagaimana kalau Tuhan tidak setia kepada kita? Next kita lihat.
Ulangan 32 ayat 20 berkata, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu satu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai setia. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya bagi orang yang tidak setia. Jadilah orang yang setia. Ciri-ciri orang yang setia itu apa sih? Next kita lihat ciri orang yang setia. Saya cepat saja. Ada tadi di atas. Ciri-ciri orang yang setia adalah konsisten, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ulangan 5 ayat 32 dan 33, tetap konsisten di hadapan Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjutmu di negeri yang kamu duduki. Iman Daniel itu tidak terjadi eng langsung dikuasinya, tidak. Iman Daniel sudah dipupuk sebelumnya. Iman Daniel sebelum dia masuk ke lubang singa, dia sudah sering setia berdoa di hadapan Tuhan. Dia katakan 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dia memupuk bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia selalu tidak tergoyahkan, bahkan dalam ancaman pun dia tidak takut. Maka ketika dia masuk ke dalam gua singa, saudaraku yang kekasih, dia tetap konsisten. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hasil daripada doanya, hasil dari kedekatannya kepada Tuhan, ketika dia dimasukkan ke dalam lubang singa, dia tidak dimakan oleh singa. Saudaraku, bertahan sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia tersedia mahkota oleh Tuhan. Karena hidup kita bukan hari ini saja. Hidup kita harus dengan kekekalan. Jangan sombong kalau saudara sehat hari ini. Jangan sombong kalau saudara kaya hari ini. Orang yang sombong dengan kekayaan dalam sedetik bisa dibalikkan tangan kok. Banyak yang terjadi. Orang sehat kaya, aku sehat. No. Saudara sehat karena Tuhan. Jangan sombong dengan pencapaian saudara. Sebab pemberi dari segalanya hanya Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, pasti butuh Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Sekarang kita harus lihat diri kita. Apakah kita setia? Di tengah badai yang menerpa kapal kita, di tengah ombak yang menerpa kapal kita, apakah kita setia? Tanya pada diri saudara. Apakah saudara dan saya dikenal sebagai orang yang setia? Nggak gampang ini saudara. Ketika badai menerpa saya, di luar kendali saya, saudara jangan pikir saya tidak menangis. Saya menangis. Tapi saya menatap mata saya ke surga. Aku tahu tengah air mata saya yang turun dalam pipi saya, Tuhan sedang berbuat sesuatu yang indah bagi saya. Ada amin saudara. Mungkin hari ini saudara nggak mengerti keadaan saudara. Saudara sudah setia, saudara sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kok ya Tuhan kayaknya nggak nolong saudara. Saya mau katakan, tetap pandanganmu kepada Tuhan ke surga. Katakan, aku tahu engkau sedang merendah hari esok yang penuh harapan bagiku. Aku tahu akhir dari segalanya adalah indah pada waktunya. Aku mau tetap setia. Aku mau setia sampai akhir hidup hanya kepada Yesus. Berikan tepuk tangan. Ingat hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita dikenal sebagai orang yang setia? Selidiki aku. Saya ulang lihat hatiku, kalau aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, yang menilai
balik layak. Tapi kami percaya Tuhan melihat ada upah bagi orang yang setia kepadamu. Jadikan kami setia. Setia bagi keluarga kami, setia bagi pelayanan kami, setia bagi bangsa negara kami, setia terutama bagi Engkau. Firman-Mu sudah Hamba sampaikan, Hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hanya bagi-Mu lah segala hormat, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan, yang tiada hentinya. Kami ingin memberikan apa yang kami miliki hanya kepada-Mu, Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, Tuhan. Kau juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya maupun tangan-tangan yang memberinya, Tuhan. Agar persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini, tidak saja engkau pandai mendengarkan, tapi mari engkau lakukan dalam hidupmu sehari-hari, maka engkau akan jadi kepala bukan ekor. Makin hari makin naik, tidak turun. Sebab Tuhan memberkati engkau. Kasih daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Saudara dan saya tidak ditemukan bercacat celah. Saudara dan saya akan ada bersama Dia di surga mulia. Dalam nama Yesus Kristus